Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Chandra di Kedai Pena. Tema kali ini lumayan menarik, tentang sepeda listrik, pengguna dan sepeda manual. Bersama dengan saya udah hadir yang saya idolakan dari dulu, yaitu Om Putut. Hai Om Putut, apa kabar? Ya, Saya apa kabar, jadi Om? merasa gini ya. Nanti kalau pakai helm pecah nih helmnya. Nggak gitu ya. Kan. Sobat Pena semua, jadi kita di sini udah, Om, sebelumnya Siap. aku makasih ya, Apa udah tuh? mau menyempatkan waktunya yang Om Putut nggak sembarangan loh, dia sibuk parah sibuk ya guys. Jadi pada saat kita sudah punya kesempatan kayak gini, kita nggak bisa sia-siain ya, harus langsung kita korek sekorek-koreknya. Saya bukan orang hebat mau dikorek-korek. Bisa aja nih berendanya sobat nih. Ya Om Chandra, kita ngomong apa hari ini? Ya gini Om, temanya kita hari ini tuh pilih sepeda kendaraan listrik untuk mengurangi polusi, itu setuju atau enggak? Itu temanya, gitu ya. Berat. Om, Ya. tren sekarang nih penggunaan sepeda listrik kan lagi Naik. naik nih, Ya. gitu kan ya. Ya. Menurut Om Putut nih, bahkan ya pemerintah sendiri, bahkan presiden sendiri ya guys, Statement, presiden ya. sendiri itu statementnya menggadang-gadang untuk selalu menggunakan kendaraan listrik. Ya. Menurut Om Putut nih, yang sering sepedaan aku lihat setiap hari di Instagramnya Om Putut tuh guys, itu selalu sepedaan tiap hari gitu kan. Ya. Dimana itu memicu aku juga untuk selalu sepedaan juga. Thank you Om. Nah, menurut Om Putut, solusikah itu? Solusi untuk apa dulu? Solusi untuk polusi. Oh, polusi. Kirain untuk yang lain, kemacetan dan sebagainya. Itu kita bahas nanti ya guys. Yang Solusi lain untuk sekarang polusi. Ya, untuk polusi. Menurut Om Putut gimana? Iya, kendaraan listrik. Berarti kalau kita bicara kendaraan listrik, maka kita bicara tentang sumber listriknya. Betul. Ya kan, kalau kendaraan manual, ya kan ada BBM. Kalau kita ngomongin motor atau mobil, berarti kan ada BBM. Kalau ngomongin sepeda, ya manual ada, yang listrik juga ada. Nah, kalau kita bicara listrik, maka kita bicara, kalau saya sih melihatnya landasannya dulu nih, dasarnya dulu nih. Artinya mobil, motor itu bisa jalan kalau ada energi listriknya. Betul. Di situ ada baterai yang dipakai. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah listrik di Indonesia ini, ya kan ngomongin polusi nih. Iya, betul. Oke, kendaraan listrik memang tidak mengeluarkan asap. Iya. Betul ya? Betul. Tidak mengeluarkan. Jadi seolah-olah, mohon maaf, itu tidak menimbulkan polusi. Betul. Tetapi kalau kita tarik dulu data gitu, yang saya pahami, data yang saya pahami bahwa sumber listrik di Indonesia, di negara kita ini ada beberapa ya. Betul. Ada air, Ya. ada angin, Ya, betul. kemudian ada gas, ada uap, ada gas uap. Betul. Nah, yang pernah saya baca, nanti luruskan kalau saya salah. Oke, ya. Paling banyak digunakan di Indonesia ini adalah sumber listrik yang berasal dari PLTU atau uap. Uap. Dan uap ini bersumber pada pembakaran batu bara. Nah, ya. Nah, ini kan menimbulkan polusi. Betul. Itu satu. Itu lebih dari 50% yang pernah saya baca. Kemudian urutan kedua itu adalah sumber listrik yang berasal dari gas uap. Yang saya tahu gas uap ini dari pembakaran bahan bakar gas dan bahan bakar minyak BBM. Itu 11% kurang lebih. Nah, ini kalau dijumlahkan 60-an%, Om. Oke. Ya, artinya sebagian besar energi listrik yang dihasilkan itu bersumber dari pembakaran batu bara dan minyak tadi Dan ya. betul. Ini luruskan kalau saya salah. Fosil. Yang pernah saya baca begitu. Nah, itu kan menimbulkan polusi. Betul. Artinya ketika listrik ini lebih banyak menggunakan dari sini, kendaraan listrik ya kita hanya memindahkan polusi saja dari hulu ke hilir. Memindahkan Memindahkan ya, berarti saja, ya. seolah-olah ini bersih tanpa polusi, padahal di sininya polusi banget. Oh, Rumah saya dekat PLTU, Om. dekat PLTU. Berarti berasa banget ya Om ya, itunya Ya, enggak. dampaknya. Maksudnya melihat secara langsung juga gitu. kurang kan? lebih 80 km ya dari rumah saya. Wah, itu ya. pasti masih berasa dampaknya. Ya, iya. Gitu. Ya, Nah, gitu. eh, Jadi kita nggak, kalau saya nggak berani ngomong apakah lebih tidak polusi atau tidak. Betul. Kendaraannya iya jelas tidak polusi, Iya. tetapi kalau kita melihat lingkungan hidup secara keseluruhan di Indonesia, ya mohon maaf saya harus sampaikan bahwa ini hanya memindahkan saja, betul. memindahkan saja. Belum gitu. lagi produksi-produksi yang baterai ya. Ya, Om, kita belum ngomong baterainya nikel, ya kan? Ini, aduh. Pasca pemakaiannya seperti apa? Kita belum tahu nanti baterai ini digunakan berapa lama sekali harus ganti kan gitu. Jadi
Ya mohon maaf, kita harus melihat lagi lebih dalam gitu. Maksud saya gitu. Bukan saya menolak ya, bukan saya menolak, tapi harus dikaji lebih dalam lagi. Sumber polusi udaranya itu sesungguhnya kan dari listriknya itu dari mana dulu gitu Ya, kan? betul banget, Ya betul dong. banget. Belum lagi nanti kita ngomongin baterai. Apakah kita sudah siap itu untuk pengelolaan limbah baterainya dan lain sebagainya banget. gitu. Betul. Itu sih. Jadi kalau lebih baik atau mana ya saya belum bisa mengatakan itu. Jelas kendaraan listrik sudah pasti lebih tidak polusi ketimbang kendaraan yang lain. Tetapinya itu tadi. Ya, tetapinya Ada sumber listriknya ini menimbulkan polusi yang luar biasa. 60% dari tadi kan menurut data 60% ya, 50 dari PLTU, 50 yang 11% dari PLTU GU ya, PLTGU gas dan uap. Gas uap itu kan sumbernya dari bahan bakar gas dan bahan bakar minyak ya. Cuman komposisinya kan saya belum tahu ya. Tapi ya asumsi yang uap aja deh. Yang batu bara ini udah ketahuan 50%. Ya, betul. Nah, berarti opsinya itu untuk saat ini kayak kurang tepat berarti Om ya? Kurang lebihnya ya? Ya, menurut saya kurang tepat. Kalau kita bicara lingkungan hidup secara keseluruhan. Betul. Kurang tepat. Dan kalau bicara lebih jauh lagi kemacetan, nah itu kalau mobil kan ya juga tetap aja gedenya sama. Setuju banget guys. Jadi sobat Garda semua pada tahu ya, maksudnya menurut Om Putut, yang sekarang ini lagi digadang-gadang atau diramaikan itu hanya memindahkan polusinya, betul Om Putut ya? Iyalah. Kurang lebihnya begitu guys. Tapi ya mohon maaf ya, luruskan kalau saya salah gitu. Aku pun setuju gitu kan ya, karena memang kita harus mendata lebih dalam, ya Om ya, seperti mengkaji lebih dalam, mengenai hal itu. Dalam jangka panjang ya. Betul. Nah, kalau kita berkaca dari efektivitas si kendaraan listrik itu, gitu kan ya, ini bener. Kira-kira nih, menurut Om Putut yang kita lihat lagi sepeda setiap hari gitu kan, itu menjadi solusi nyata atau enggak ini untuk menekan polusi sepeda listrik tersebut ya? Menekan polusi ya? Iya, menekan polusi. Enggak Ya? Enggak. Oke, enggak guys ternyata. Balik lagi. Mungkin kan ini subjektif ya? Ya, karena saya melihat dari sumber listriknya. Ya, benar. Sumber listriknya. Jadi sumber listriknya itu kan menurut data yang pernah saya baca lebih dari 50% listrik di Indonesia ini dihasilkan oleh PLTU. Kalau kita berkaca di Jakarta gitu dan sekitarnya lebih banyak PLTU kan. Dan itu sumbernya dari pembakaran batu bara dan itu menghasilkan polusi tentu saja. Pastinya. Jadi sumber polusi itu kan tidak hanya alat transportasi, tapi dari PLTU besar sekali, dari pabrik gitu ya. Kemudian pembakaran sampah dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira menurut Om Putut ada opsi nggak selain apa yang sudah dikeluarkan sama pemerintah? Setidaknya gini Om, untuk menekan polusi. Untuk menekan polusi. Iya, seringkali saya sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Angkutan massal itu pilihan terbaik menurut saya. Gitu. Jadi bagaimana pemerintah di semua lini dari pusat sampai ke daerah itu sama-sama mendorong kualitas layanan angkutan massal yang baik, yang aman, nyaman ya, dan berkeselamatan itu. Dan yang berikutnya adalah yang murah, efisien. Ya pasti. Ya dong. Betul. Kalau angkutan publik, angkutan massal ini bagus, ya masyarakat nggak usah dipaksa, pasti mau lah meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya untuk beralih ke angkutan massal. Jadi fasilitas angkutan massal harus diperbaiki. Menurut saya itu opsinya itu. Setelah angkutan massal secara paralel adalah fasilitas untuk berjalan kaki ya, trotoar yang selamat, trotoar yang baik, yang menunjang keselamatan orang berjalan kaki, yang nyaman juga, yang rindang, nggak panas segala macam, sehingga orang mau tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk jalan kaki, untuk naik angkutan umum. Nah, kalau dua hal ini sudah terpenuhi dengan baik, kita bersepeda itu juga jauh lebih enak kan? Pasti karena nyaman. Apa? Kendaraan bermotor udah berkurang. Ya. Kendaraan bermotor berkurang, nah kita naik sepeda lebih enak lagi, nggak seperti sekarang ini. Hampir tiap hari mesti beradu. Saya sering beradu nyali. Saya sering lihat banget postingan-postingan dari Om Putut ini. Bener-bener, aku pun kalau ngeliat postingan tersebut tuh kayak sesek sendiri. Sesek kok bener. Macetnya gitu kan ya. Polusinya belum pasti. Itu pasti Om Putut, aku ngeliat gambar itu gambar yang bisa dirasakan guys. Gambar yang bisa dirasakan. Nah, lalu Om,
semangat penggunaan kendaraan listrik ini kan lagi terus nih lagi digalakin banget nih gitu kan ya sama pemerintah nih. Terus apa namanya, implementasinya ini kalau menurut Om Putut, implementasi dalam hal apa mempromosikannya ini, Mempromosikan apa nih? mempromosikan menggunakan kendaraan listrik nih Om, untuk situasi ekonomi sekarang ini menurut Om Putut sudah lebih tepat atau bagaimana nih Om? Ya sejujurnya saya nggak berani menilai ya, karena saya tidak punya keilmuan di sana gitu. Tapi balik lagi kalau tujuannya menekan polusi rasanya kurang tepat gitu. Ya karena balik lagi sumber energi kita listrik itu asalnya lebih banyak dari PLTU yang kita sama-sama tahu bakar batu bara itu menimbulkan polusi yang luar biasa gitu. Dan kalau diukur ya katanya data sih. Ya transportasi itu kan hanya salah satu variabel dari penyebab polusi udara gitu. Ya penyebab yang lain ya PLTU tadi, pabrik, pembakaran sampah dan lain sebagainya. Betul. Kan. Berarti instruksi presiden ini yang sekarang harusnya seperti apa Om? Ya kita ya kalau menurut saya sumber energinya yang harus dikaji lagi gitu. Apa iya selamanya harus pakai batu bara kan gitu. Betul. Sementara negara kita nih katanya negara tropis, banyak matahari. Kenapa kita tidak mengembangkan solar panel gitu kan? Keren banget. Solar panel itu kan artinya ya kita bisa kembangkan. Ya sama-sama ada baterainya. Ya mobil juga ada baterainya. Solar panel juga baterainya. Tetapi kan sumbernya kita tidak bakar batu bara. Alami ya Om. Iya, apa kita nggak kembangkan PLTA, misalnya tenaga air yang cukup banyak juga di Indonesia gitu kan. Ya saya pikir sumber energinya dulu menurut saya ya. Luruskan kalau keliru karena aku bukan ahli di situ. Oke, tapi ini pikiran awam saja. Pikiran awam saja bahwa sumber energi listriknya ini kendaraan listrik bagus menurut saya karena memang tidak menimbulkan polusi. Tetapi sumber listriknya ini dulu yang sumber kita harus lihat lagi. Berarti yang menjadi pertanyaan atau perlu dikaji ulang lagi. Jadi kalau menurut saya balik lagi kalau ingin memperbaiki sistem mobilitas gitu kan. Jadi apa yang disebut car centric itu buang dulu deh jauh-jauh gitu. Jadi kembangkan angkutan massal, kembangkan fasilitas untuk pejalan kaki, kembangkan fasilitas untuk sepeda. Undang-undangnya sesungguhnya sudah ada semua. Sudah ada. Persoalannya itu kita hanya pintar bikin undang-undang tapi malas untuk implementasi. Om Chan kan tahu kita punya undang-undang nomor 22 itu dari tahun 2009. Iya, betul. Kemudian yang terbaru kan ada Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan Permenhub ya. Khusus sepeda ya kan. Betul. Kementerian PUPR juga mengeluarkan SE tentang infrastruktur, sudah ada semua. Beberapa perda juga ada yang mendukung itu, tapi implementasinya. Ya, selain implementasinya, kalau saya juga merasakan itu sanksinya kurang ada ya Om. Jadi mereka buat peraturan tapi tanpa sanksi. Ya itu tadi. Ya mohon maaf saya harus sampaikan bahwa kita ini, ya kita ya, karena negara ini kan kita juga, gitu kan. Kita ini pintar membuat aturan tapi tidak pintar menjalankan. Iya.